Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Pasar modern menjadi salah satu indikator berkembangnya sebuah kota. Suasana yang nyaman saat bertransaksi menjadi salah satu indikatornya. Seperti apakah visi, misi yang tertuang dalam program kerja Perumda Pasar Makassar Raya untuk mewujudkan pasar modern? Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya, Bapak Iksan Abdu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kak ini Kak? Alhamdulillah baik. Sehat? 3 bulan selama menjabat masih semangat Kak? Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Tidak ada kata tidak semangat. Karena motivasi dari wali kota kita sendiri itu harus semangat. Iya. Karena semangat inilah yang bisa kita mewujudkan Makassar 2 kali tambah baik. Berbicara masalah pasar Kak Ican, saya sapa Kak Ican ya, Iya, biar siap. lebih akrab Iya, lagi nih. iya. Berbicara masalah pasar, ini kan yang ada di kepala kita itu pasar itu ribet kalau kita Betul. mengurus ini Kak. Betul Ada sekali. treatment tersendiri Kak untuk di 3 bulan pertama Anda menjalankan tugas sebagai Direktur Utama Kak? Baik. Makasih De Ipung ya. Iya. Jadi memang program 100 hari kami kayak juga wali kota gitu. harus terencana Kak. Pasar itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak Betul, Kak. betul. Iya. Dan sebenarnya memang pasar itu betul tadi dikatakan bahwa pasar itu adalah menjadi parameter ekonomi daripada suatu daerah. Utamanya pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya, utamanya pasar tradisional. Makanya bagaimana konsep pasar tradisional ini bisa dikembangkan supaya tidak kalah dengan pasar modern dan pasar online sekarang ini, ya kan? Tentunya itu harus dengan sistem manajemen yang inovatif, kalau menurut saya ya. Jadi 100 hari pertama ini yang saya lakukan adalah men-tracking. Apa saja nih tracking ini Kak? Termasuk bagaimana pola-pola pendapatan, pola-pola penagihan pendapatan. Karena kita harus berawal dari seperti apa manajemen sebelum saya ini yang berlaku di Perumda Pasar Makassar Apa yang Raya perlu ini. diperbaharui kira-kira Kak ya? Saya pikir sih kalau saya bilang banyak. Banyak, ya, Kak? banyak. Sebenarnya banyaknya ini juga kita termotivasi karena status kami yang sebelum kami itu adalah Prusda. Nah, setelah kami duduk ini perdanya sudah berubah menjadi Perumda. Nah, di mana kalau Perumda itu kita tidak hanya melakukan pengelolaan, tapi juga masuk menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha yang ada di dalam. Artinya di samping kita mengurusi pengelolaan, ya pedagang yang ada, ya kita juga harus meningkatkan PAD dengan masuk menjadi pelaku usaha. Seperti itu. Nah, setelah kami tracking dan melakukan beberapa perubahan sistem manajemen yang ada, ya tentunya kami akan membuat perencanaan dengan sistem menengah pendek, menengah dan panjang. Ya, tentunya kalau yang sistem program jangka pendek kami, ya itu tadi kita melakukan penataan dulu. Artinya kita menata dulu yang ada ini. Kita menata dulu yang ada. Ini mindsetnya atau fisik pasarnya? Mulai dari fisik pasarnya, perencanaan fisik pasarnya sampai ke mindset daripada karyawan kami dan pedagang kami. Karena kalau ini tidak ada korelasi, nah ini yang bocor-bocor. Terus terang ini yang bocor-bocor, ya. Jadi insya Allah sampai karena kebetulan kami ini masuk di pertengahan rencana kerja, ya. Karena ada RKP pokok sebelum kami cuma lakukan RKP perubahan. Nah, di sini kami men-tracking dan menata saja dulu manajemen pengelolaan yang ada. Sambil kita membuat rencana bisnis untuk 2023 dan selanjutnya. Ini kita melakukan tracking, Kak. Tracking. Ini ada berapa pasar yang di-tracking di Kota Makassar? Begini. Jadi yang masuk kategori pasar itu kita ada 18 pasar. 18 pasar. Ini tersebar di 14 kecamatan Di ya? 14 kecamatan. Ini full dikelola oleh pemerintah pemerintah kota atau ada pihak swasta yang mengelola juga salah satu di antaranya, Kak? Nah gini, jadi semuanya ini adalah aset pemerintah kota yang dipisahkan. Oh. Dipisahkan itu berarti menjadi aset kami sebagai Perumda Pasar, ya kan? Nah, dari 18 pasar ini
ada sekitar 4 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau Lancar-lancar pihak, saja kerjasamanya nggak sampai sini? kalau menurut saya sih hampir semua tidak lancar. Hampir Ini semah tidak lancar. Salah satu manfaat tracking itu ya kak ya, Salah untuk satu, membedah ya. ya, untuk membedah mana-mana saja ada kendala yang Iya. betul-betul butuh perhatian khusus. Betul, betul. Jadi itulah salah satu kita mereview kembali dari kontrak-kontrak yang ada, ya kan? Terus kenyataannya sekarang seperti apa, ya kan? Terus bagaimana aturan main yang berlaku sebenarnya, itu semua yang kita review kembali. Contoh misalnya Pasar Terong, ya. Pasar Terong itu sudah diperjanjikan ya, saya lupa tahunnya. Tapi yang jelas bayangkan Ki kalau sudah dikerjasamakan terus ini pasar ditinggalkan begitu saja. Dikerjasamakan dengan pihak swasta. Iya. Nah, swastanya ini ditinggalkan begitu saja. Ini terjadi selama bertahun-tahun ya Pak ya. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Tapi sebelum eranya kakak Oh iya, sudah sudah terjadi. Kami ini tinggal melanjutkan saja permasalahan. Jadi yang dikerja kemarin itu teman-teman direksi PD Pasar Yang di Terong. yang diterima. Justru itulah salah satu program kami untuk menertibkan pedagang-pedagang yang tumpah di sekitar situ. Karena bayangkan Ki, banyaknya kosong itu di Pasar Terong yang tidak difungsikan. Makanya saya ambil keputusan kemarin, saya bicara sama direksi, turun Ki, kasih masuk semua itu pedagang secara gratis. Karena mungkin kesian kalau mereka disuruh berbayar, itulah mungkin mereka tidak mampu, ya kan? Sambil tetap dipelajari cash flow-nya ke depan seperti Oh iya, apa. Kalau jelas. mereka sudah sudah Kalau sudah bagus dia untung punya apa dan sebagainya. transaksi penjualan kan otomatis Iya, pasti otomatis. dia pasti berapapun yang kita minta pasti dia karena bayar. sebagai warga negara kita punya kewajiban Kewajiban. membayar pajak ya seperti itu. Seperti Kakak. itu. Saya sangat sepakat itu kan. Betul. Di satu sisi juga itu Pasar Terong itu menjadi salah satu landmark Kota Makassar. Kakak. Betul. Kalau kita berbicara soal pasar. Cocok. Karena Betul. di sana sayur mayur tumpah dengan Dengan di situ. Dengan banyaknya. Jadi saya bertahap. macamnya, ya. Mungkin tahap awal ini saya masukkan dulu itu pedagang-pedagang apa istilahnya kalau yang baju-baju itu pedagang Grosir ya, eceran. bukan. Retail, bukan. Yang baju dari luar negeri itu apa sih Cakar namanya? ya, Pak? Cakar. Kita kenalnya dengan sebutan cakar, nama ya. cakar ya. Mungkin pemirsa yang lain nggak ngerti ya. Cakar itu ya baju bekas lah. bekas, ya. Nah, itu banyak pedagang cakar itu yang saya akan minta untuk supaya mereka masuk ke dalam Respon pasar. dari mereka sendiri seperti apa? Pak? Oh, dia bilang selama ada tempatnya mereka mau. Oh, pasti senang lah Pak, tidak kena sinar matahari Tidak. ya, nyaman berjualannya. Alasannya kenapa? Supaya ada akses masuk ke pasar itu. Selama ini kan pedagang yang di dalam juga mengeluh kasihan. Iya, Pak. Mereka Kita saja mengeluh. pengendara Pak, kakak kalau misalnya lewat di hampir jembatan Terong itu pasti mumet kita. Iya kan? Begitu. Macet lagi. Itu. Jadi pelan-pelan yang di Jalan Sawi dulu yang saya tertibkan, kemudian nanti saya tata saya lakukan penataan tempat di pasar itu sendiri, kemudian saya akan minta dengan kecamatan untuk tertibkan kembali itu yang di Jalan Pasar Terongnya. Iya benar. Seperti itu. Karena terus terang saja untuk menertibkan itu bukan wilayah kami. Iya, betul. Itu wilayah pemerintah setempat. Iya. Nah, cuman kami berusaha untuk menyiapkan sarananya supaya ada alasan pemerintah untuk menertibkan. Itu. Artinya kalau sudah ada di tempatnya, kok ditertibkan kok tidak mau berarti kan melanggar juga namanya. PD Pasar Perumda Pasar. periode lalu itu 5 tahun tidak bisa melakukan penertiban seperti itu. Saya tidak tahu, saya Kakak tidak. Iksan baru 3 bulan sudah melakukan terobosan-terobosan yang secara fisik nyata di depan kita. Ini saya yakin akan mendapat support yang positif khususnya dari para pedagang ini Kak. Mudah-mudahan, insya Allah. Bukan hanya customer, bukan hanya warga yang datang berbelanja di Pasar Terong, tapi pada dasarnya pedagang juga mengharapkan suasana aktivitas berjual beli itu dengan nyaman. Ya, makanya terus terang saya sekarang ini lagi gandeng ada beberapa perbankan, ya. Perbankan. Memang sebenarnya sih layaknya kalau mau bagus, memang kita harus revitalisasi itu pasar. Ya, tapi kan namanya revitalisasi itu banyak faktor. Saya sangat tertarik dengan statement terakhir Kakak Iksan. Kita butuh revitalisasi, artinya secara fisik nyaman kelihatan, Ya. tapi tetap konsep pasar tradisional. Tradisional. Kita tahan dulu Kakak. Ya. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan yang satu ini. Siap.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar memberi kontribusi penuh kepada semua lorong wisata di Kota Makassar. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Melalui kegiatan pertama, melakukan sinergi antara lorong pengendali stunting dan lorong wisata. Kedua, menyiapkan data keluarga by name, by address yang akurat di lorong wisata. Terakhir, menyiapkan kader PPKBD, sub PPKBD, dan kader kelompok kegiatan atau poktan di lorong wisata. Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari bersama mensukseskan lorong pengendali stunting di semua lorong wisata di Kota Makassar menuju Makassar 2 kali tambah lebih baik. Berencana itu keren. Peduluki, salam. Masih tetap bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Kakak Iksan. Siap. Pak Dir, saya panggil Iya. Pak Dir, saya panggil juga Kak Iksan ini. Iya. Semua sebutan ini menambah keakraban saya dengan kakak secara Iya, personal. iya dong. Memang seperti itu kok adanya, ya kan? Kakak, tadi Iya. di akhir segmen pertama kakak mengatakan bahwasanya kita mau ciptakan konsep pasar modern secara infrastruktur ya pastinya kakak ya. Iya. Tapi sifatnya tetap tradisional. sifatnya tetap tradisional. Iya, Kenapa masih dipertahankan seperti itu? Mungkin salah satunya adalah di pasar tradisional itu kita membutuhkan sesuatu. Kadang kita memperoleh, bisa membeli sesuatu barang yang tidak ada di pasar-pasar modern. Itu yang maksudnya. Mungkin juga karena dimaksimalkannya di pasar tradisional, pelaku-pelaku UMKM Iya. itu bisa berkembang secara merata. Nah, Kakak Iksan, ini konsep pasar modern apa yang ada di benaknya Pak Direktur Umum Perumda Makassar Raya ini? Jadi begini, pasar modern itu kan kalau kita mau tahu artinya, biasanya itu kalau dilihat dari status sekarang ini, pasar modern itu biasanya kan pemiliknya cuma satu. Ya. Ya, Dia contoh. kuasai dari hulu sampai hilir ya. Ya, dia kuasai dari hulu sampai hilir. Nah, kalau pasar tradisional itu biasanya kan yang pedagangnya banyak di dalam, ya kan. Nah, cuman tentunya selama ini pemikirannya orang bahwa pasar tradisional itu sifatnya berantakan, tidak teratur apa segala macam. Ya, saya sudah melihat beberapa pasar di daerah-daerah lain, utamanya di Jawa, itu banyak yang statusnya tetap pasar tradisional, tapi konsepnya sudah modern, pakai eskalator. Kalau mau tahu contohnya kita di sini Pasar Butung. Pasar Butung. Ya, itu Pasar Butung itu tetap namanya pasar tradisional, cuman berkonsep modern. Berkonsep modern. Berkonsep modern. Secara Penataannya infrastruktur juga jauh lebih bagus. jauh dari lebih pasar-pasar bagus, tradisional ya. lainnya. Cuman tetap kalau mau dibilang konsep penataan dagangannya itu tetap namanya pasar tradisional. Seperti itu. Nah, inilah semua inovasi-inovasi kami akan pikirkan bagaimana caranya pasar-pasar tradisional ini nanti berkonsep modern, ya. Terutama dalam hal bertransaksi Pak Ya. Pak Dirut. Ya. Karena kita tidak bisa menampilkan bahwasanya harus perkembangan globalisasi Digitalisasi. teknologi Ya. informasi khususnya Ya. itu menyentuh semua aspek kehidupan. Iya, betul. Minimal pedagang-pedagang di pasar tradisional nanti ini bisa bekerja sama dengan apa, Gojek apa, Iya. dengan bisnis masuk ke ranah bisnis online seperti Iya, itu. betul. Kakak ya. Jadi memang kamilah sebagai perumda pasar ini yang harus memikirkan itu. Bagaimana kita shifting dari sistem manual menjadi sistem digitalisasi. Cuman memang ya namanya pedagang perlu memang sosialisasi dan edukasi. Ya, jadi mungkin sekarang ini kita lagi memfilter dulu yang mana kira-kira levelnya pedagang yang bisa kita langsung digitalisasikan, yang mana yang semi digitalisasi, masih ada manualnya tapi ada digitalnya. Ya, betul. Yang mana yang masih konsep
manual. Karena susah kalau kita mau langsung drastis merubah semua dengan sistem. Yang ada nanti kami yang kerepotan. Minimal infrastruktur, suasana nyamannya itu Iya, kita bisa ciptakan dulu, dikedepankan, kita betul. ciptakan dulu. Yang kita ciptakan dulu bagaimana pasar ini layak untuk dibilang pasar. Selain pasar terong Pak Dir, Iya. kira-kira di Makassar ini masih ada yang menjadi atensi khusus dari Perumda Pasar Makassar Raya? Yang mau atensi khusus itu ya pasar. Kalau sekarang ini kami lagi bangun pasar sawah. Pasar sawah? Iya. Maksudnya pasar sawah itu Pak? Pasar sawah itu kan yang di Jalan Latimojong dengan pasar Sungai Cenderan itu kan ada pasar, itu pasar sawah namanya. Maksud konsep pasar tradisional juga? Iya, tapi kita lagi revitalisasi sekarang, insya Allah tahun depan selesai. Nah itu nanti konsepnya akan kita bikin jadi konsep modern. Oh. Begitu. Modernnya Artinya konsep, di mana? Di modernnya artinya di begini, mana? mungkin modernnya tidak seperti dengan konsep pasar modern yang bertingkat-tingkat ya, tidak. Ini cuma 2 lantai, tapi sistem penataan pedagangnya nanti yang betul-betul kita mau supaya pembelinya itu nyaman datang ke situ. Saya bisa menangkap apa yang ada di kepala Pak Dir. Ya, Nantinya mungkin ini pasar sawah ini akan menjadi prototipe ya. prototipe karena Menjadi blueprint untuk pasar-pasar pasar-pasar tradisional lainnya. Ya, seperti itu. Nah, di samping itu ada beberapa konsep-konsep. Saya sekarang ini lagi mau mereduce sistem pengelolaan Perumda Pasar Jakarta Raya, ya Pasar Jaya. Saya rencana mungkin 1-2 hari ini mau studi banding dulu, ya. Salah satu itu adalah bagaimana mengkonsep pasar yang di atasnya ada hunian. Ush, mantap Pak Dir. Dan Saya pikir itu kita tidak menghayal loh. otak bisnis saya jalan ini Pak Dir. Itu kita kalau tidak misalnya menghayal. Bangunan yang di atasnya itu dikomersialkan, saya yakin orang berburu-buru beli nih Pak Dir. Kenapa? Karena tidak susah ke pasar. Kenapa saya bilang iya kan? Kenapa saya bilang pasarnya nanti akan hidup? Kan otomatis sudah ada pembelinya di hunian itu. Ya, ada Pak, sudah Sudah menjadi ada pasar yang pasarnya. sebenarnya. Iya. Sudah ada pembelinya, sudah ada penjualnya. Customer juga tidak merasa sulit. Tidak merasa sulit. Bagi penghuni apartemen ini karena Iya. Ini- Tapi apartemennya itu yang level middle down. middle down ya, Ya. menengah ke bawah ya Pak Dir. Menengah ke bawah. Supaya bisa terjangkau. Supaya bisa terjangkau dan mendukung juga program pemerintah kota seperti Nah, itu. Rencana berapa tahun bisa terrealisasi nih Pak Dir? Saya rencanakan 2023 2024 insyaallah sudah ada yang jadi satu. Sudah dikomunikasikan dengan stakeholder yang ada. Sudah, saya pemerintah? tinggal mau lihat pasar mana karena hampir sekarang ini sudah hampir semua kita punya pasar itu legalitasnya kami sudah selesaikan semua. Artinya sudah ada sertifikatnya semua. betul. Nah, itu yang salah satu syarat untuk melakukan kegiatan-kegiatan revitalisasi termasuk program untuk bikin hunian di atas pasar. Ini Seperti itu. gandeng investor atau full? dana Ada pemerintah dua pasar? opsi. Kalau contoh pasar rumput di Jakarta itu mereka pakai dana hibah dari APBN, Dana hibah. ya, dana hibah. Mungkin nanti bisa dilihat di Google ya. Atau kita pakai sistem BOT dengan swasta. Ya, tapi saya mungkin lebih utamakan dulu Dana hibahnya. dana hibah karena kalau saya dana hibah berarti kan tidak besar kos yang kami keluarkan. Tentunya untuk masuk ke level middle down itu kan lebih gampang. Kalau dia kerjasamakan dengan pihak ketiga kan tentu kan keuntungan orientasinya seperti Baru itu. bicara dengan Pak Diri ini saya baru beranggapan bahwasanya ini Perumda Pasar ini kenyataannya ternyata butuh banyak memiliki banyak inovasi, banyak program-program. Sama halnya kalau saya katakan pemirsa ini baru hidup kembali pasar. Kenapa? Mudah-mudahan, Saya sebagai mudah-mudahan. Jurnalis di ANS TV baru kali ini saya mendapat informasi yang benar-benar valid dari pihak PD Pasar yang dulunya PD Pasar sekarang Perumda, bahwasanya visi dan misinya itu bagaimana membangun pasar modern di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan konsep pasar tradisional. Pasar tradisional. Masih banyak yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di program Potere Spesial Podcast. Pak Dir, ini segmen terakhir. Siap. Tapi saya berharap bukan segmen terakhir yang sebenarnya Pak ya. Ya. Saya berharap ke depannya informasi-informasi yang inovatif dari Perumda
pasar raya Makassar itu bisa sampai ke kami. Oh, iya. Nah, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin membantu supaya saudara-saudara kita di sana, khususnya mereka beraktivitas di pasar-pasar tradisional, bisa mendapat informasi yang baik untuk perkembangan usahanya ke depan seperti Betul, apa. betul. Salah satunya kan kita bahas hampir di 2 segmen pertama itu Pak, segmen 1 dan segmen 2, bagaimana visi Perumda Pasar Makassar Raya membangun pasar modern, ya, apartemen di atas, pasar di bawah, dikemas dengan seakan-akan kita masuk pasar modern, kita masuk mall. Padahal pasar tradisional. Padahal pasar tradisional. Ini informasi yang sangat menggembirakan, Kak. Terus parkirnya yang memadai juga. Parkirnya memadai. Konsep-konsep seperti ini, seperti yang dikatakan salah satu filsuf, tidak bisa ada tanpa adanya ide. Ide-ide seperti ini harus disupport dengan maksimal oleh semua lapisan masyarakat, sehingga yang awalnya ide menjadi kenyataan. Nah, kira-kira Pak Dir, untuk konsep seperti ini, budget berapa kira-kira yang dibutuhkan kalau kita kalkulasi kasarnya saja ini, Pak Dir? Jadi begini, kalau kita bicara budget, tentunya itu relatif. Itu relatif. Kenapa? Karena kan kita mau tahu dulu berapa besaran luas lahan yang kita akan gunakan. Ancang-ancang di Makassar nih, mana kira-kira yang saya sih harapannya kalau saya bisa Pasar Panampu itu kan luas. Sekitar 4 hektar. Dan alhamdulillah kemarin kita sempat bermasalah sampai tingkat pengadilan, dan alhamdulillah kita sudah menangkan. Dimenangkan oleh pemerintah kota. Ya kan. Nah itu, atau saya juga ada rencana untuk bikin di Pasar Kalimbu. Kalimbu itu kan benar-benar di tengah kota. Veteran ya Pak ya. Veteran Bawah Karaeng. Nah itu alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar. Kalau lewat di Pasar Kalimbu itu Pak Dir, saya perasaan lebih maksimalkan ibadah saya Pak Dir. Karena kalau kita lewat belok kanan itu tiba-tiba ada pelang besar itu perlengkapan mayat. Sadar lagi. Ya artinya nanti kan kita tidak akan hilangkan itu. Cuma kita tata kembali. Nah, saya kenapa ke situ? Terus saya juga coba memikirkan untuk pasar baru ini. Kalau pasar baru ini nanti sifatnya saya bisa ambil kembali ini pengelolaannya, ya, karena memang dia ada pihak ketiga di situ. Tentunya itu kan kita bisa bikin konsep lebih ke milenial. Pasar baru di mana ini Pak? Pasar baru yang di dekat Sombo-Opu sana. Benteng Sombo-Opu ya? Iya. Benteng Sombo. Benteng Fort Rotterdam. Ya. Jalan Sombo-Opu maksudnya. Jalan Patimura situ kan? Patimura. Itu kan kami punya lahan itu. Yang banyak. Luas berapa di sana Pak? Luasnya sih sekitar 3.000 sampai 4.000 meter ya. Kurang lebih di situ. Nah, secara legalitas sudah aman. Juga. Kita sudah HPL-nya sudah jelas itu. Tapi dimanapun tempatnya Pak Dir, saya harap kami berharap ini tetap terrealisasi. Harusnya. Karena saya hakul yakin kalau ini terrealisasi, manfaatnya sangat besar untuk masyarakat khususnya di Kota Makassar. Makanya tentunya semua ini kita bisa lakukan kalau kita dapat dukungan dari semua stakeholder, termasuk dari seluruh masyarakat Makassar, ya kan. Utamanya para pedagang. Karena memang kesian selama ini kalau saya meninjau ke pasar, banyak pedagang yang trauma. Dia bilang bedek mau diperbaiki apa segala macam, tapi ujung-ujungnya enggak ada juga ceritanya. Mau diperbaiki, ada yang sudah terwujud, ada yang sudah terrealisasi, tapi menyesakkan. Secara kasat mata indah, tapi menyiksa psikologis para pedagang. Jadi itu yang mereka sekarang trauma. Seperti waktu kami awal mau relokasi ini pasar sawah, mereka banyak betul Ji, Pak mau dibangun begini begitu. Saya bilang saya jaminannya sebagai dirut. Saya bilang saya jaminannya, dan saya akan akomodir semua selama aturan juga dari pemerintah kita ikuti. Seperti itu. Karena siapa yang kita mau urus kalau bukan saudara-saudara kita ini yang masyarakat Makassar kan? Beda pola kerja yang dulu Pak ya. Jangan kita aja itu. Nah, mungkin yang dulu juga bagus. Walaupun cuman mungkin belum perumda mungkin, ya kan?
Mungkin masih Perusda. Jantung kita tanya ki masalah itu. Tidak Pak Dir, walaupun Siap. tidak dijawab, jawabannya pasti sudah ada di para pedagang. Iya. Ya, karena yang namanya kerja-kerja seperti itu kita kor-kor bagus, tapi Tapi tidak ada realisasi. dampaknya tidak terasa oleh masyarakat, khususnya bagi para pedagang kan juga di kali nol guys istilahnya Pak Dir ya. Siap. Pak Dir, ini dari sisi infrastruktur kita ngomong banyak akan Iya. dibangun ini, dibangun itu, dibangun ini. Kira-kira untuk akses permodalan bagi para pedagang ini Pak Dir, akses untuk bagaimana memiliki memperoleh pinjaman lunak dari perbankan dan sebagainya ini masuk tata kelola Perumda Pasar. Makassar Raya atau Masuk. tidak? Masuk sekali. Nah, inilah yang masuk ada dalam program kami. Makanya ada beberapa perbankan sekarang ini yang memang sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan kami. Ada beberapa itu. Ada beberapa. Ada Mandiri, ada BRI, ada BTN. Saya kenapa lebih ke BRI karena memang lebih ke retail. Retail, BRI ya, BRI. kurnya. Terus yang kedua kenapa saya kerjasama dengan BTN? Karena BTN yang spesialis untuk revitalisasi pasar. Dia lebih ke Fisik bangunannya. Fisik bangunannya. Nah, makanya saya lebih condong dulu ini Kalau dua. BRI cadangan modal BRI pedagang. ya, kan dia lebih retail dia. Iya, retail. Lebih retail. Sampai kemarin saya bilang, Akses untuk memperoleh pinjaman itu Pak Dir? oh tentunya itu yang sekarang teman-teman dari BRI lagi olah semua. Makanya kita turun untuk mendata semua pedagang kita dengan kondisi-kondisinya, ya. Itu mereka ikut sama kita. Termasuk BTN juga. Gitu. Jadi dua perbankan ini betul-betul mau support kami sekarang. Iya. Ah, Karena jujur Pak Dir ya, saya tidak potong. iya. Jujur Pak Dir, ada beberapa konsep pinjaman lunak dari perbankan, Iya. tapi begitu para pedagang atau para pengusaha menengah ke bawah ingin mengakses itu mereka merasa sulit untuk mendapatkan, Iya. baik dari sisi administratif dan sebagainya. Kira-kira kalau misalnya ini sudah ada campur tangan positif Perumda Tentunya. Makassar Raya, kira-kira seperti Tentunya apa nanti? akan lebih mudah karena kita memang memfasilitasi. Memfasilitasi. Ya, artinya kami juga akan memverifikasi pedagang kami yang mana yang layak kami berikan rekomendasi, yang mana yang tidak. Kan tidak 100% juga pedagang itu kan. Ya, Tidak benar. bisa di ini. Ya, tentunya kami juga verifikasi dan kami turun langsung untuk mengakomodir mereka seperti itu. Respon dari perbankan itu sendiri seperti apa Pak Oh, Dir? mereka dia bilang ini kalau konsepnya Perumda Pasar ini kami tertarik sekali untuk ikut terus. Dia bilang begitu. Sampai program Brilingnya ini kan BRI, Berling ya. itu yang tadinya ke personal, ini saya pakai atas nama Perumda. Wah, subhanallah. Jadi semua pasar saya bikin agen Briling atas nama Perumda Pasar. Ush. Gitu. Ini terobosan positif ini Pak. Iya. Selain memudahkan akses perbankan bagi para pedagang dan Iya. customer yang ada di situ, Iya. ini kan bisa menambah kas pendapatan Makanya itu pemerintah menyangkut kota. untuk mendukung PAD kan. Iya. Salah satu itulah. Di samping itu kita juga sekarang lagi bikin program di hulu. Kan sekarang kita sudah bisa masuk ke hulu dan hilir. Hilir. Ya, di hulu mungkin ada beberapa produk yang kita akan masuk menjadi distributor. Dengan tujuan untuk menjaga inflasi. Iya, infrastruktur bukan infrastruktur, sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Makassar sangat menunjang ide-ide dari Pak Dir Iya, itu. harusnya begitu nanti. Jadi Misalnya kayak satu distributor, taruhlah telur misalnya. telur misalnya. Perumda bekerja sama dengan peternak Pedagang misalnya. ayam ras, Petelur yang ada di misalnya. Kabupaten Sidrap. Ya, cocok. Kita kasih stok beberapa pasar dengan harga yang minimal sama-sama menguntungkan. Iya. Kenapa tidak, Bos? Kenapa tidak? Dan kita lebih bisa menjaga stabilitas harga. Iya. Kenapa? Karena selain orientasi kita adalah keuntungan, kita juga pelayanan. Iya. Jadi kalau mungkin inflasi ini agak tinggi ya kita bisa tahan-tahan sedikit. juga. Biar untung tidak ada, yang penting tidak rugi. Begitu misalnya. juga komoditi yang unggulan yang diterima pasar internasional misalnya. Misalnya, iya. Bisa saja yang mengekspor keluar itu Perumda Pasar. Jangankan itu, saya bikin program kemarin untuk menengah ke atas. Jadi saya rencana itu, ya, saya rencana untuk memaintain ini orang-orang yang punya duit. Contoh misalnya ini barang, Eksportir. ya. Jadi misalnya ini barang dari pedagang. Ya. Saya bikin yang cari yang kualitasnya memang bagus. Kita Saya kemas dengan premium, Iya, ya. betul. Terus ini nanti yang misalnya yang pembelinya ini, yang premium high ini, tinggal urusannya nanti dengan pembantunya. Setiap hari kau butuh apa, kita supply terus. Nanti kerjasama dengan bank yang bayar kita, nanti mereka dipotong dananya yang ada di bank.
Pak Dir, 30 Seperti menit ini waktu yang sangat singkat bagi saya untuk ngobrol dengan Pak Dir ini. Ngobrol dengan Kakak Iksan, banyak ide-ide positif dari Kakak Iksan sebagai Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya yang saya sebagai jurnalis ingin menggali lebih dalam lagi Pak Dir. Karena saya berpikir informasi yang keluar dari mulutnya Pak Dir ini menjadi kabar baik untuk para pedagang yang ada di Kota Makassar. Betul. Untuk para customer yang senang berbelanja di pasar-pasar tradisional. Yeah. Tapi sayang sekali Pak Dir, waktu yang membatasi kita. Saya berharap kedepannya akan ada podcast-podcast yang memberi informasi-informasi positif yang baru untuk masyarakat. Oke. Terakhir Pak Dir, closing statement untuk pemirsa khususnya pedagang yang ada di Kota Makassar Pak Dir. Baik, saya mengharapkan seluruh pedagang yang ada di wilayah Perumda Pasar Makassar Raya, marilah kita sama-sama saling mendukung untuk membangun brand daripada pasar tradisional kita sekarang. Dan saya harap juga kepada semua masyarakat supaya ayo kembali kita berbelanja di pasar tradisional, karena kalau bukan kita siapa lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dir Terima atas kasih. waktu dan kesempatannya. Tetap semangat. Banyak, bahkan ada ribuan ya pedagang yang menggantungkan harapannya di Perumda Pasar Makassar Raya. Ini menjadi tanggung jawab moral Siap. dan menjadi tanggung jawabnya Pak Dir bersama kawan-kawan direksi yang lain Ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka. Iya, betul. Pemirsa NSTV Makassar, 30 menit kita sudah bersama Direktur Utama ya Perumda Pasar Makassar Raya. Seperti yang beliau katakan, insya Allah ke depannya tata kelola pasar di Kota Makassar akan semakin maksimal. Kita wajib mendukung program kerja pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Makassar Raya. Semua lapisan harus terlibat tanpa terkecuali, sehingga apa yang kita inginkan insya Allah akan terrealisasi dengan baik. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.